kembali lagi di podcast Bistik, Bincang Inspiratif. Pada kesempatan podcast kali ini, kita mengundang narasumber yang merupakan salah satu mahasiswa PKI MEM Paparta Unsur dan aktif dalam berorganisasi. Berikut ini adalah biodata dari narasumber kita. Nama Rizky Adi Lesmana Purba, tempat tanggal lahir 16 September 2001, pengalaman organisasi Sekretaris Bidang Hikmah periode Amalia 2020-2021, Kepala Bidang Hikmah periode Amalia 2021-2022, Kepala Bidang Lingkungan Hidup periode Amalia 2023-2024, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pematang Bandar. Pengalaman lain, Sekretaris Ikatan Pemuda Pematang Bandar, Bidang Pengkaderan Himpunan Mahasiswa Simalungun, dan Ketua Harum Buan Purba Simalungun Indonesia. Moto, hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Baik, kami mengundang Abangda dalam kesempatan podcast kali ini untuk membahas terkait dengan tema kami, YMM kritis, harga sembako naik, rakyat menjerit. Jadi kami nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana sih tanggapan atau jawaban dari Abangda Purba sendiri? Baik, kita mulai saja dari pertanyaan pertama. Bagaimana sih pandangan dari Abangda Rizky Purba terhadap kebijakan pemerintah saat ini? Baik, terima kasih kepada moderator dan bidang Medcom sendiri yang memberikan saya amanah sebagai narasumber pada siang yang berbahagia ini. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Imawan. Baik, saat ini pemerintah melakukan suatu kebijakan yang dimana sembako naik. Saat ini pemerintah menganggap bahwasanya ketika naiknya sembako, saat ini rakyat dihadapkan dengan banyaknya masalah-masalah yang ada, sehingga ekspor beras saat ini, khususnya sembako beras saat ini mengalami kenaikan yang cukup besar, sehingga Bulog saat ini mengalami kerugian yang sangat besar. Diakibatkan Bulog saat ini mengalami kekurangan penyediaan beras saat ini, sehingga pemerintah saat ini mengalami bentuk-bentuk dari suatu permasalahan yang timbul daripada rakyat saat ini. Jadi harapan saya saat ini pemerintah lebih bijak lagi untuk menstabilitaskan harga beras yang ada di Indonesia, khususnya beras. Karena bahan sembako yang lainnya juga naik dikarenakan juga bulan Ramadan sebentar lagi, beras, daging, cabai dan lain sebagainya mengalami kenaikan, sehingga petani-petani ataupun masyarakat-masyarakat biasa berdampak terhadap jenis-jenis produk yang harganya langka dan mahal saat ini. Baik. Jadi memang dari yang saya ambil dari ungkapan dari Imawan Purba tadi, bahwasanya pemerintah saat ini lebih bijak untuk mengambil suatu keputusan. Yang saat ini bukan kita memikirkan satu atau dua orang yang ini berkaitan, namun berjuta umat yang harus kita pikirkan. Jadi ke depannya memang pemerintah ini harus lebih bijak lagi dalam mengambil suatu keputusan. Itu yang saya ambil dari tanggapan dari Muhammad. Betul. Jadi betul yang disampaikan oleh kami Hikmah saat ini. Saat ini pemerintah masih dalam masalah gula-gulana antara pemerintah dengan rakyat serta petani saat ini. Di satu sisi dikatakan bahwasanya ketika harga sembako naik, petani mengalami keuntungan. Nyatanya tidak. Hanya beberapa petani yang merasa keuntungan itu terjadi. Kalau rakyat-rakyat biasa pasti merasakan hal yang sangat buruk. Contohnya ekonomi menengah ke bawah. Contohnya seperti orang tua kita sendiri. Orang tua saya sendiri mengalami hal tersebut. Karena apa? Orang tua saya juga selaku petani di kampung. Dia merasakan bahwasanya dampak tingginya dan naiknya harga sembako saat ini dan kebutuhan yang sangat besar, serta kebutuhan ataupun dampak-dampak inflasi yang saat ini terjadi mengakibatkan kita mengalami krisis pangan besar-besaran di tahun ini. Baik, terima kasih Bawan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih pandangan Abangda tentang pemerintah melindungi masyarakat miskin dari dampak kenaikan harga sembako? Baik. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwasanya
pemerintah saat ini mengalami dilema antara pemerintah dan masyarakat saat ini, serta juga para petani. Jadi harapannya juga petani saat ini lebih lagi untuk meningkatkan kualitas pangan saat ini, diakibatkan juga pemerintah yang saat ini mengalami permasalahan yang cukup besar, ditambah lagi adanya isu-isu kami terima adanya isu-isu bahwasanya beras yang digunakan jor-joran oleh pemerintah untuk kepentingan. Nah, karena kita selaku mahasiswa, kita menganggap itu juga sebagian dari permasalahan saat ini. Karena apa? Kita melihat secara langsung di sosial media bahwasanya pemerintah memberikan dana bansos bertepatan pada tanggal-tanggal ataupun masa-masa pemilihan. Begitu. Bagaimana tanggapan dari kami ini? Jadi mungkin memang tadi yang sudah saya sampaikan, pemerintah harus bijak dalam mengambil satu keputusan. Kenapa? Jangan bansos itu atau program dari pemerintah itu dimanfaatkan untuk di pemilu. Itu kenapa? Saat ini memang kita harus melindungi masyarakat. Jadi dengan kita melindungi masyarakat itulah kita mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan yang memang kita harus memikirkan ribuan jutaan umat yang harus kita pikirkan masyarakat yang dibawa. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Indonesia merupakan negara agraris, tapi kenapa harga beras kian menaik tinggi? Bagaimana sih pandangan dari Abang dan selaku mahasiswa tentang penyebab utama menambungnya harga-harga sembako tersebut? Baik, karena disangkut pautkan dengan negara agraris dan kita juga selaku Fakultas Pertanian dengan melihat dan menelaah fenomena-fenomena yang saat ini terjadi. Saat ini juga iklim berpengaruh besar terhadap rusaknya kualitas petani, kualitas hasil pertanian. Iklim, gagal panen, bahkan El Nino saat ini. Dampak El Nino ini sangat luar biasa saat ini. Karena apa? Dampak El Nino ini bisa merusak para petani. Itu juga orang tua saya selaku petani di kampung dengan beberapa petani-petani lainnya di kampung merasakan permasalahan yang sama. Mereka gagal panen, bentuk dari gagal panen sehingga modal utama mereka untuk melakukan suatu pertanian tidak kembali seperti uang hangus, bisa dikatakan seperti itu. Ditambah lagi bahan pupuk kimia, pupuk non kimia juga melambung tinggi sehingga mereka menganggap bahwasanya ketika harga pupuk naik dan bentuk dari petani, hasil petani menganjlok, petani saat ini merasakan dampak yang sangat buruk. Sementara para pemerintah saat ini menaikkan harga tersebut, jadi mereka bingung saat ini posisinya. Ketika kualitas pertanian menurun, ditambah iklim El Nino bahkan gagal panen, dan pemerintah menaikkan harga tersebut, jadi mereka bingung. Hasilnya tidak ada, harga mahal. Jadi jalan satu-satunya kita mengekspor. Sementara ekspor itu resikonya sangat besar, dikarenakan banyak dari bentuk-bentuk ekspor itu memberatkan para petani saat ini, begitu. Jadi SPHP juga berpengaruh penting. Pemerintah menyediakan beras bersubsidi untuk para masyarakat saat ini mengalami kekurangan, bentuk kekurangan sangat besar. Jadi mereka bingung saat ini dengan adanya bentuk seperti itu. Jadi kita berharap saat ini saya juga selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Pertanian bersama dengan himawan-himawan sekalian, kita sama-sama menggebar bentuk-bentuk penolakan yang diberikan pemerintah saat ini kepada kita sehingga normalisasi harga sembako khususnya beras dapat dinormalisasi. Baik. Bagaimana Mas? Mungkin saya sedikit tanggapi di momen bahwasannya ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah juga. Kenapa? Ini pemerintahnya memandang suatu wilayah yang bergangguan dengan iklim. Tuh, ada juga petani yang susah ataupun gagal panen. Itu. Jadi pemerintah ini memandang
serba pihak aja gitu. Jadi banyak juga petani yang kerugian perihal kenaikan sembako ini gitu. Ada juga yang senang gitu, bisa dibilang, yang saya tanggapi lah dari Imawan Purba itu. Betul. Jadi sini juga saya tambahkan juga yang disampaikan kami hikmah. Memang saat ini petani merasakan petani saat ini merasakan hal yang paling buruk sepanjang sejarah yang saya hadapi saat ini, dikarenakan juga harga sembako dengan jumlah kualitas petani serta juga pupuk subsidi melonjak naik sehingga mereka merasakan penderitaan yang sangat luar biasa pada hari ini, hingga hari ini. Gitu saya kembalikan. Baik, Imawan, terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kini kemampuan subsidi pemerintah hanya 4,7 ton pada tahun 2024. Hal ini diakibatkan bahan baku yang semakin mahal, yakni harga DAP mengalami kenaikan sebesar 76,95%. Sedangkan harga pupuk urea naik hingga sebesar 235,85%. Sehingga Nurdin menilai penurunan pupuk subsidi menjadi hal yang penting bagi petani dan perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurunnya produksi padi bisa berimbas naiknya inflasi, mengingat beras salah satu penyumbang inflasi. Menurut data dari sumber ekonomi.republika.com. Bagaimana sih pendapat dari Abangda terkait hal ini? Apakah akibat dari harga pupuk yang semakin tinggi menjadi salah satu naiknya harga beras di pasaran? Baik, itu adalah salah satunya. Yang paling utama tadi yang saya anggap bahwasanya, juga saya lihat bahwasanya pengaruh dari ekspor beras yang ada saat ini. Kalau pengaruh dari pupuk subsidi, saya rasa juga berpengaruh penting. Karena apa? Mahalnya harga pupuk kimia saat ini mengakibatkan petani bingung bagaimana memberikan nutrisi lebih kepada para tanaman ataupun padi sawah mereka, sehingga mereka bingung dengan cara memberikan solusi dengan pupuk non subsidi, dengan cara menggunakan pupuk non kimia, contohnya menggunakan kotoran hewan. Itu pun sudah tidak spesifik mungkin. Karena apa? Karena bentuk dari non kimia tersebut tidak mencukupi nutrisi pada padi. Jadi harapannya dengan menurunnya harga pupuk saat ini dapat menaikkan kualitas padi ataupun tanaman para petani. Karena apa? Saya juga sudah berkomunikasi dengan keluarga saya di kampung, bahwasanya ketika mereka menggunakan pupuk kimia, mereka mengalami kerugian 5 bahkan sampai 7 juta untuk produksi padi dan dalam bentuk 1 hektar lebih. Tapi mereka bisa meminimalisir dengan pupuk non subsidi, dengan bentuk seperti kotoran hewan yang saya sampaikan tadi, ataupun bentuk-bentuk pupuk-pupuk dasar dari para petani menggunakan. Dia bisa meminimalisir harga dari pupuk seperti itu. Jadi sekitar bahkan 2 sampai 5 juta untuk biaya pupuk tersebut. Gitu. Jadi bisa meminimalisir. Tapi dengan adanya seperti itu, mawon sekalian, kualitas menurun gitu. Karena kebutuhan dari tanaman itu adalah bahan-bahan kimia saat ini, kebutuhan itu. Sementara bahan kimia mahal. Jadi kita harus menuntaskan ini, harus berkomunikasi langsung dengan para petani, para pemerintah saat ini. Makanya juga ini bagian dari PR kita masing-masing. Mungkin setelah ini, ya kan, kita buat mana tahu seminar gitu kan, kita buat seminar besar, kita undang dari menteri-menteri pertanian sendiri. Di situ kita tekan habis-habisan bagaimana sih tanggapan mereka saat ini terkait petani yang menjerit saat ini. Kita tidak boleh diam saja, karena kita adalah anak seorang petani. Saya sendiri pribadi adalah anak dari seorang petani. Jadi saya berdampak besar sekali. Orang tua saya mengalami dampak yang sangat besar, sehingga kebutuhan mereka saat ini terhambat oleh kebijakan tersebut.
Mungkin sedikit aja soalnya tanggapi hal naiknya ataupun sembako yang naiknya pupuk itu satu intinya pastinya salah satu dari pengaruhnya naiknya sembako itu dari pupuk. Tuh, kalau pupuk itu mahal, mungkin kapasitas ataupun apa namanya hasil dari panen itu memburuk gitu. Kalau pupuk yang selama ini kita pakai itu naik, itu yang saya tanggapi. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan Abang Purba sendiri, langkah utama atau saran apa sih yang harus pemerintah lakukan agar harga-harga di pasaran dapat menjadi normal kembali? Baik, saya juga sudah melihat beberapa berita di sosial media. Kita juga bisa melihat dari sosial media saat ini yang kita harapkan untuk pemerintah saat ini yaitu lebih bijak lagi mengekspor beras saat ini, karena kita juga selaku negara agraria yang dimana kita juga penghasil beras ataupun sembako lainnya. Jangan juga bentuk dari ekspor itu melukai petani-petani saat ini. Bentuk dari ekspor yang diberikan mengakibatkan ada cukong-cukong ataupun ada tengkulak-tengkulak yang sengaja menyembunyikan hasil ataupun bentuk ekspor padi ataupun beras, sehingga mereka menahan produktivitas tersebut sehingga mengalami kelangkaan. Ketika sudah langka, mereka menyebar atau memberikan hasil beras ataupun hasil gabah mereka, sehingga petani merasa bahwasanya hasil padi mereka ataupun hasil panen mereka merasa dilukai. Mereka yang saat ini kerja mati-matian, kerja lelah untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik, malah mereka yang merasakan mahalnya naiknya harga yang tidak sesuai. Jadi untuk imawan sekalian, kalau biar kita sama-sama memahami juga bahwasanya harga itu naiknya di pasaran. Kalau untuk petani, harga itu tidak naik stabil bahkan. Karena apa? Petani memberikan hasil pertanian dengan harga normal, diambil oleh tengkulak. Setelah diambil, harganya dinaikkan. Ketika harga naik, mereka kan membutuhkan beras ataupun bahan pokok lainnya. Ketika mereka membeli, sama dengan mereka membeli hasil pertanian mereka dengan harga yang tinggi. Sehingga harga yang tinggi itu tidak sesuai dengan pekerjaan mereka saat ini untuk menghidupi negara kita, untuk rakyat kita. Makanya petani dibuat oleh Soekarno pada saat itu, yang dimana mereka menganggap bahwa petani adalah penyangga tatanan negara, yang dimana fondasi utama adalah para petani untuk kehidupan keberlanjutan negara ini mengalami penurunan, di mana petani sekarang ini tidak lagi dianggap oleh para pemerintah saat ini. Bentuk dari para petani ataupun pemerintah, kurangnya kepedulian pemerintah terhadap petani saat ini. Begitu, Noah. Berarti di petani sendiri harga normal itu normal gitu ya? Harga itu normal gitu. Berarti di pasaran aja yang naik untuk sembako. Berarti ini salah satu dari pemerintahan juga lah gitu ya. Karena juga sudah saya sendiri berkomunikasi kepada orang tua saya, bahwasanya kenaikan harga itu diakibatkan harga yang mereka jual tidak setara dengan harga yang mereka beli terhadap kebutuhan mereka saat ini. Baik, begitu. Terima kasih Abangda atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Mungkin ada sedikit kata-kata atau pesan dari Abangda terkait tema kita hari ini sebagai penutup dari podcast kita. Baik, mungkin closing statement untuk saya pada siang hari berbahagia ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, itu tadi sesuai dengan tema dari Bidang Hikmah, yaitu sembako naik, rakyat menjerit. Itu memang sudah kita alami saat ini, dikarenakan juga sudah banyak diskusi yang sudah kita lakukan. Pemerintah juga saat ini masih belum ataupun sudah mulai membentuk suatu pergerakan, tapi belum maksimal. Harapan kita selaku mahasiswa agar dinormalisasi kembali. Walaupun kita juga sudah mau mulai memasuki bulan Ramadan, ya kita berharap harga itu tidak terlalu melambung tinggi. Karena apa?
bulan Ramadan juga memang berpengaruh terhadap harga sembako. Karena apa? Kebutuhan dari para masyarakat tentang seperti daging, sayur, cabai-cabean itu sangat besar, sehingga kebutuhan ataupun penyediaan petani menipis, makanya di harga dinaikkan. Begitu, itu bentuk dari kelangkaan dari sumber para petani begitu. Tapi itu bisa dinormalisasikan oleh pemerintah. Kita yakin bahwasanya mereka itu mampu untuk menormalisasi hasil dari para petani dan dikelola dengan baik-baiknya. Baik, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Baik, mungkin itu saja dari podcast kita hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bangda yang dapat berhadir pada podcast kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berhadir dan membantu terselenggaranya kegiatan ini. Mungkin itu saja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yemen Jaya! Yemen Jaya! Yemen Jaya, jaya, jaya!